ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Wa la ilaha illa anta innaka antal azizul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shuja'na wa ilma. Bismillah ma syaa Allah la yasbiqu al-khayra illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasbiqu al-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yaqdiru as-salata illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la ta'lamu illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayat awal dengan Fatihah kepada Rasulullah khususan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Walau ishtaghala masbuqun wa huwa man lam yudrik min qiyamil imami qadaran yas'ul fatihah bin nisbati ila qira'atil mu'tadilah. Walau ishtaghala masbuqun, jika ada seorang makmum yang masbuk, wa huwa man lam yudrik. Makmum masbuk itu definisinya adalah yaitu makmum yang tidak menemukan min qiyamil imam ketika imam berdiri. Berarti kalau imamnya sudah tidak berdiri itu namanya makmum masbuk. Kalau imamnya masih berdiri sehingga dia bisa menyelesaikan sekedar bacaan Fatihahnya, maka itu namanya masih makmum muwafiq ya. Dari masbuk itu berarti ketika dia menemukan imam sudah dalam keadaan rukuk ataupun selanjutnya. Nah, kalau ada seorang makmum yang dia dalam keadaan masbuk, definisinya adalah man lam yudrik min qiyamil imami qadaran yas'ul Fatihah, yaitu seseorang yang tidak menemukan imam dalam keadaan berdiri, yang dimana saat berdirinya dia bisa menyelesaikan Fatihahnya bin nisbati ila qira'atil mu'tadilah, tapi dengan bacaan yang biasa, jangan dengan bacaan yang terburu-buru yang melompat ya kan. Wa huwa diddul muwafiq, wa diddul muwafaq atau muwafiq, maka makmum masbuk itu adalah lawan daripada makmum yang muwafiq ataupun muwafaq. Walau syakka hal adraka zamanan yasi'uha takhallafa li itsmamiha wa la yudrik ar-rak'ah ma la yudrik fi ruku'. Maka jika dia ragu apakah dia masih sempat menyelesaikan bacaan Fatihahnya, maka takhallafa li itsmamiha, akhirnya dia takhalluf, terlambat daripada imam. Sementara ketika imamnya ruku dia masih baca Fatihah ya kan, imamnya i'tidal masih baca Fatihah, kemudian imamnya sujud masih baca Fatihah, begitu imamnya mau bangkit di rakaat yang kedua baru dia menyelesaikan Fatihahnya, maka wala yudrikur rak'ah ma lam yudriku fil ruku'. Maka kalau konteksnya begitu sehingga dia menemukan imamnya sudah selesai ruku', mungkin dalam keadaan i'tidal atau dalam keadaan awil sujud atau dalam keadaan sujud atau dalam sujud, itu semua hukumnya adalah sama, dia tidak terhitung rakaatnya ya kan, karena sudah tidak menemukan imam dalam keadaan ruku'. Berarti kaidahnya kalau ada seorang masbuk yang kemudian dia menyelesaikan Fatihahnya, akhirnya ketika Fatihah dia itu maksudnya sudah selesai sementara imam sudah dalam keadaan i'tidal ataupun selanjutnya, maka berarti rakaat dia enggak terhitung. Tapi istaghala bagaimana? Istaghala bisunnatin. Nah, itu jawabnya. Kalau kesibukan dia saat membaca itu karena sibuk dalam hal-hal yang sunnah, contoh iftitah dulu, kemudian dia baca Fatihah dulu, padahal andaikan dia Allahu Akbar langsung Fatihah dapat dia, ya kan? Maka berarti hukuman dia tidak dihitung rakaat dia kecuali mendapatkan imamnya dalam keadaan ruku'. Kalau dia istaghala dengan bacaan yang wajib, maka dia punya keleluasaan sampai 3 rukun panjang, sehingga masih tergolong rakaat dia kalau dia masih menemukan pada sujud yang kedua imamnya gitu ya. Tapi karena dia kesibukannya adalah hal yang sunnah, maka berarti hukum dia sama dengan hukum masbuk yang biasa gitu ya. Kata awudzin, seperti dia sibuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, akhirnya terlambat bacaan Fatihah dia. Waftitahin, ataupun dia sibuk membaca iftitah, aw lam yastaghil bi syai'in, ataupun dia memang enggak sibuk baca apa-apa, tapi bi ansakata zamanan ba'da taharrumihi ya kan, tapi dia diam begitu takbiratul ihram, diam aja bengong ya kan, maka hukumnya sama dengan istaghala bisunnah. Dia bengong Allahu Akbar, mestinya kan langsung baca Fatihah ya. Tapi ini bengong dulu ya kan, ngingetin kunci tadi taruh di mana ya, kunci motor udah saya cabut belum ya, pokoknya ada, dia bengong, dia sakata ya kan, dia diam ba'da taharrum, misalnya baca ta'arrum, maka berarti hukuman dia sama dengan masbuk yang sibuk membaca bacaan yang sunnah. Berarti mesti mendapatkan imam dalam keadaan ruku'. Kalau tidak mendapatkan imam dalam keadaan ruku', maka rakaatnya enggak terhitung,
maka berarti dia mesti nimbrung dengan mutabaah dengan gerakan imam. Nanti ijyalu raka'atan ba'da salamil imam, dia menambah satu rakaat setelah salamnya imam, ya kan? Ya, jangan dihitung. Bi ansa kata zaman ba'da ta'arrumi wa qabla qira'atihi wa huwa 'alimun bi anna wajibahul Fatihah. Padahal dia tahu kewajiban dia begitu takbiratul ihram adalah baca Fatihah, tapi dia bengong, ya kan? Ma'awista ma'a qira'atul imam, ataupun dia yaitu sibuk mendengarkan bacaan imam. Nah, sibuk dia mendengarkan bacaan imam. Maka qara'a wujuban minal Fatihati ba'da ruku'ul imami sawa'un a'alima annahu yudrikal imama qabla raf'ihi min sujudihi amla 'alal awjah qadaraha hurufan fi dhannihi aw qadara zamanin min sukuti litaksiri bi uduri an fardin ila ghairi. Sampai situ titiknya. Nah, kasusnya yang pertama tadi adalah sibuk baca hal-hal yang sunnah. Kemudian yang kedua adalah sakata, ya kan? Kemudian atau sibuk dia adalah mendengarkan bacaan imam. Sementara dia tahu bahwa kewajiban dia itu bentuk takbir dan baca Fatihah, maka dia mesti qara'a wujuban minal Fatihati. Dalam konteks begini, dia mesti membaca Fatihah, hukumnya adalah wajib. Ya kan? Hukumnya adalah wajib. Wujuban ba'da ruku'in imam, setelah rukuknya imam sekalipun. Setelah rukuknya imam sekalipun. Sawa'un a'alima anna yudrikal imam qabla raf'i, sama aja ia memperkirakan masih bisa menemukan imam dalam keadaan rukuk sebelum mengangkat kepala, ya kan? Qabla raf'i, sama ada ia tahu bahwa dia bisa mendapatkan imam sebelum bangkit dari sujudnya, maksudnya amla, ataupun dia tidak tahu alal aujah mesti qadaraha, sebanyak apa dia baca Fatihahnya, qadaraha sekedar ataupun seukuran waktu yang telah ia sia-siakan dalam melaksanakan hal yang sunnah, ataupun diam setelah takbiratul ihram, ya kan? Hurufan fi dhannihi, ya, sejumlah hurufnya maksudnya pada dhan dia, au qadara zamanin bin sukuti, atau sekedar atau seukuran waktu diamnya dia, ditaksiri bi udulin an fardin ila ghairihi, karena itu sebagai hukuman kepada dia, atau maaf, karena dia telah menyanyiakan memindahkan hal yang fardu kepada melakukan hal yang lain selain fardu. Paham gak kira-kira ini? Contoh begini, ya. Allahu Akbar, kasus yang pertama dulu. Allahu Akbar. Dia udah tahu bahwa imamnya ini sudah baca ayat, ya kan? Lakum dinukum waliyadin, gitu kan? Ataupun sudah memulai bacaan qul ya ayyuhal kafirun. Kasus pertama, dia adalah sibuk baca iftitah atau baca hal yang sunnah. Contoh, atau baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Allahu Akbar, ruku'lah imam, ya kan? Ruku'lah imam. Maka berapa lama tadi dia sibuk dalam membaca yang sunnah? Anggaplah mungkin ada sekitar 20 detik gitu ya. Maka dia mesti putusin iftitahnya atau hal yang bacaan sunnahnya, baru dia kemudian baca Fatihah selama 20 detik perkiraan. Sama ada ia tahu bahwa dia masih bisa mendapatkan imam sebelum bangkit dari sujud yang kedua menuju rakaat selanjutnya, ataupun dalam zodiak dia tidak akan dapat, tapi wajib dia dihukum membaca Fatihah seukuran waktu yang telah ia sia-siakan dalam membaca hal yang sunnah. Paham nggak Kiai? Jadi misalnya ada KPK ya? Ya, betul. Korupsi waktu. Itu kasus pertama. Atau kasus yang kedua, ya kan, dia sukut, Allahu Akbar, bengong. Nah tiba-tiba, ya kan, imamnya ruku, Allahu Akbar. Nah, dia nggak tahu nih kalau saya baca Fatihah, ya kan, dia nggak bakal bisa mengejar bahwa imam ini akan bangkit merupakan yang kedua. Atau dia tahu, sama aja kasusnya. Mau tahu mau tidak kayak, ya kan, terprediksi atau apapun, yang pasti dia tahu bahwa andaikan dia baca Fatihah nih seukuran waktu yang tidak ia gunakan tadi untuk bengong, maka dia tidak bisa mendapatkan imam pada sujud kedua. Karena kan hitungannya kan 3 rakaat panjang, maka yang tidak nggak dihitung, duduk antar sujud tidak dihitung. Berarti 3 rakaat panjang itu yang diberikan maksudnya keleluasaan kepada orang yang sibuk membaca yang wajib seperti Fatihah, yang penting tidak melewati 3 rukun panjang daripada imam. Berarti yang tidak nggak dihitung, ruku dihitung 1, kemudian sujud pertama 2, sujud ketiga 2, ya kan? Yang tidak nggak dihitung. Nah, kalau dia masih mendapatkan imam sebelum sujud yang kedua, dia masih digolongkan rakaatnya. Di kol yang ini nih, kol yang ini ya, kol yang ini. Tapi kalau dia tidak mendapatkan, ya kan, maka berarti dia mesti mutabaah kepada gerakan imam.
kalau orang yang sibuknya itu baca yang wajib Ustaz. Tapi kalau dia yang sibuknya adalah pertama baca yang sunnah, ya kan? Maka dia mesti baca Fatihah seukuran waktu yang ia gunakan ketika membaca hal yang sunnah tadi. Atau dia bengong, diam, Allahu Akbar, diam aja, ya kan? Diperkirakan 30 detik diam dia, contoh. Maka tiba-tiba imam ruku, Allahu Akbar, sallallahu liman hamidah, 30 detik dia mesti baca Fatihah, ya kan? Kalaupun pada akhirnya enggak mendapatkan imam pada sujud yang kedua, bahkan menemukan imam sudah pada rakaat yang kedua, contoh, ya kan? Berarti dia mesti mutabaah dengan gerakan imam, karena udah gak dihitung rakaat dia. Atau kasus yang ketiga, dia sibuk mendengarkan bacaan imam, Allahu Akbar, mesti kan langsung baca yang wajib ya, tapi dia sibuk istama' qira'atan imam, qul ya ayyuhal kafirun, sibuk aja. Begitu selesai bacaan imam, ya kan? Dia baru sadar belum baca Fatihah, betul nggak? Berapa lama yang telah ia gunakan saat mendengarkan bacaan imam? 40 detik contohnya, ya kan? Maka perkirakan 40 detik dia mesti baca Fatihah, kalaupun imamnya itu sudah meneruskan gerakan selanjutnya, dia mesti dihukum. Ya, apa alasannya? Ditaksiri, karena dia sudah menganggap remeh, apa, ya kan? Yaitu bu'udu li anfardin ila sunnah, ya kan, ila ghairi, memindahkan gerakan yang wajib kepada hal yang bukan wajib. Maka dia mesti dihukum, dia ini membaca Fatihah seukuran waktu yang ia diam, seukuran waktu yang ia baca sunnah, seukuran waktu yang dia istama' qira'atul imam. Faham lah kira-kira? Jelas enggak? Sekalipun tidak dimasukkan rakaat. Kalaupun Iya enggak termasuk dapat rakaat. enggak masuk. Iya. Jadi tetap di situ wajib baca Fatihah. Wajib baca Fatihah. Wajib baca Fatihah kan? Makanya kan indahnya suwaun a'alima anna yudrikal imam qabla raf'i min sujudi amla alal hujjah. Tapi andaikan contohnya dia masih menemukan imam nih, ya kan? Dalam sujud yang kedua contoh. Maka menurut qaul yang aujah dia masih tergolong rakaat. Sujud yang kedua di rakaat yang pertama. Sujud yang kedua, ya kan? Sahun alim. Tapi kalau dia mendapatkan imam sudah rakaat yang kedua, berarti udah raf'un min sujudi tsaniyah. Maka tidak tergolong lagi rakaat dia. Nanti ijyan raka'atan ba'da salam. Kalau seandainya mendapatkan hanya sujud yang kedua, ini kan otomatis rukuk pertama, tidak sujud pertama, itu harus dilaksanakan atau tidak? Nah, itu pelaksanaannya ada dua qaul. Aujah yang ini dia langsung aja kamu Ikut iya, sujud yang kedua. Tapi di qaul yang pertama udah kita baca, dia mesti ikut dengan gerakan yang tadi lah, ruku, ngejar maksudnya gitu, ngejar. Itu bagi mu'afik ya. Iya, Mu'afik. gitu. Oke. Jadi kejawab ya, jelas ya. Nah baik. Nah, wa udhira, dan kemudian dimaafkan man takhallafa li sunnatin kabatil qiraah. Siapa yang ketinggalan daripada imam karena dia bacaannya lama. Alama qalahu Syekhan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syekhan Ibnu Hajar dan Imam Ramli, ya kan? Kal-Bughawi, demikian juga penjelasan Imam Al-Bughawi yang wafat pada tahun 516 Hijriah. Beliau satu masa dengan Imam Ghazali, Al-Bughawi, Asy-Syashi, Al-Ghazali, Ibnu Imran, itu satu masa semua ulama-ulama ashab Syafi'iyah. Man takhallafa li sunnatin kabatil qiraati ala ma qala Asy-Syaikhan Al-Bughawi li wujubi takhalluf, karena memang dia wajib hukumnya takhalluf. Fayatakhallafu wa yudriku rak'ata ma lam yasbiq, ya kan? Ma lam yasbiq bi aktsar min thalathati arkanin khilafan lima atamadahu jam'un mu'akkikuna min kaunihi ghairi ma'dzur li taksiri bil udhuril madhkur, sampai situ. Nah, wa udhira, dimaafkan. Man takhallafa, bagi makmum yang ketinggalan, li sunnatin karena melakukan atau membaca hal yang sunnah, kabatil qiraah, seperti dia sangat lama bacaannya, alama qalahu Syekh sebagaimana difatwakan Imam Asy-Syaikhan Kal-Bughawi, seperti Imam Bughawi, diwujubi takhalluf, dan wajib dia takhalluf karena dia masih membaca bacaan yang sunnah sementara Fatihahnya belum yang wajibnya, maka dia wajib takhalluf. Fayatakhallafu, maka dia mesti takhalluf. Takhalluf artinya ketinggalan dari imam. Wa yudriku rak'ata ma lam yasbiq bi athar min thalathi arkanin, dan dia masih terhitung rakaatnya selama imamnya tidak melewati 3 rukun panjang. Itu sujud yang kedua. Tapi tetap nggak boleh nimbrung, ya kan? Dia mesti ikut gerakan, rukuk dulu, ya tidak dulu, ya kan? Kalau dia nimbrung, ya malah nanti nggak terhitung rakaat dia, gitu kayak kan?
Ah, karena kan hitungannya kan sebenarnya adalah ruku kalau orang yang masbuk. Iya. Nah, kan ini kan golongannya kan bukan orang dia masbuk kemudian taksir kan gitu ya, taksir. Jadi taksir itu maksudnya menyegaja memindahkan satu yang wajib kepada yang sunnah gitu ya. Nah dia ini takhalluf karena perkara yang sunnah. Tapi udzur dimaafkan nih. Kabatal qiraah. Memang lama dia bacaannya. Kalau alama kalau Syekh Al-Baghawi li wujubi takhalluf, dalam konteks begini dia wajib takhalluf. Tadi sibuk dia baca yang sunnah, wajibnya belum. Berarti wajib hukumnya dia membaca bacaan yang wajib seperti Fatihah nih, maka berarti dia wajib takhalluf. Fayatakhallaf, maka dia pun takhalluf, artinya dia pun mesti di belakang imam atau mesti terlambat daripada imam. Yudrikur rak'ata ma lam yasbiq bi aktsar min salati arkan, maka hukumnya adalah dia tetap terhitung rakaatnya selama imamnya tidak melewati 3 rukun yang panjang. Mana itu? Sampai selesai sujud yang kedua. Itu hitungannya karena tidak dihitung i'tidal dan duduk antara dua sujud. Berarti Allahu Akbar contohnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillah, ternyata imamnya sudah ruku. Saya kan belum baca Fatihah. Mesti saya baca Fatihah, Ustaz. Ya kan? Mesti baca Fatihah. Berarti saya takhalluf. Berarti apa? Imamnya sudah i'tidal pun Fatihah saya belum selesai. Kenapa? Karena saya kan bati al-qiraah. Lama bacanya saya gitu loh. Maka orang yang bati al-qiraah kemudian dia sibuk tadi membaca yang sunnah, dia mesti menyelesaikan Fatihahnya dan dia dikasih waktu sehingga rakaat dia masih tergolong sampai imam bangkit pada rakaat yang kedua. Berarti 3 rukun panjang. Tapi kalau sudah imam sudah pada rakaat yang kedua atau hawi ya naik menuju rakaat yang kedua, maka berarti rakaat dia nggak terhitung, nggak perlu dia rukuk lagi, nggak perlu dia tidak lagi, ikut dan langsung pada rakaat yang kedua. Itu rakaat nggak dihitung. Tapi dia menyelesaikan bacaan dia masih menemukan imamnya pada sujud yang kedua. Ya kan? Berarti dia ruku, i'tidal, kemudian sujud, ya kan? Dapat tuh. Berarti rakaat dia masih terhitung bersama imam. Jelas ya? Tapi kalau nggak ketemu, ternyata sudah bangkit daripada sujud yang kedua menuju rakaat selanjutnya, berarti rakaat dia nggak dihitung dan tidak perlu dia melakukan ruku, i'tidal, tapi langsunglah ikut dengan rakaat imam. Jelas ya? Jelas lagi. Itu udhira, dimaafkan tuh. Kalau yang tadi nggak dimaafin, ya sama aja sih sebenarnya ya. Cuma konteksnya kalau ini kan berarti al-qiraah. Kalau tadi kan itu orang yang masyghul ya. Nah, fa yatakhallaf yudrikar rak'ata ma lam yasbiq min thalathati arkan, ya kan? Dan ini fatwa yang pertama. Khilafan lima tabadu jam'ul muhakkikun, tapi berbeda pendapat dengan para jam'ul muhakkikun. Siapa jam'ul muhakkikun? Ya kan? Jam'ul muhakkikun itu ya ulama-ulama yang selain daripada Ibnu Hajar, kemudian selain daripada Imam Romli, ya kan, orang yang tidak sepakat dengan mereka. Jam'ul muhakkikun min kaunihi ghairu ma'dzur, itu enggak dimaafin. Menurut kuliah kedua enggak dimaafin. Kenapa? Litaqsirihi bil udhuril madhkur. Dia juga sama melakukan taksir seperti kasus yang pertama. Ya kan? Berarti tidak dimaafkan, ya kan? Berarti tidak dimaafkan. Berarti orang yang tidak dimaafkan kalau dia tidak menemukan rukuknya imam, maka berarti rakaatnya enggak terhitung. Kan itu kasus yang pertama tadi. Tapi orang yang sibuk dalam bacaan yang wajib, ya kan? Maka dia dikasih kesempatan sampai 3 rukuk. Paham enggak, Kiai? Jadi perbedaan di qaul yang pertama, aujahnya ya. Qaul yang pertama adalah makmum yang masbuk sibuk dalam bacaan sunnah, maka dia mesti mendapatkan imam dalam bacaan rukuk. Kalaupun dia mesti membaca Fatihah dia seukuran waktu yang telah ia gunakan tadi adalah karena dia bengong dulu, karena dia sibuk baca yang sunnah, atau karena istima' qiraah, kan gitu ya. Nah, dia mesti mendapatkan imam dalam keadaan rukuk. Kalau imamnya udah nggak rukuk, berarti dia nggak terhitung rakaatnya. Kasus yang kedua, orang yang sibuk membaca yang wajib nih, udhira, berarti dia dimaafkan dan waktu diberikan kepada dia sampai yang penting imamnya tidak melewati 3 rukun panjang. Saya ulangi ya. Seorang makmum yang masbuk, ya kasusnya ya, kemudian dia sibuk. Yang pertama baca yang sunnah, iftitah, ta'awudz. Yang kedua dia sukut, diam, bengong. Yang ketiga dia sibuk mendengarkan bacaan imam. Tiba-tiba imamnya sudah Allahu Akbar. Bolehkah dia langsung Allahu Akbar seperti hukum masbuk yang biasa? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah menghabiskan waktu yang andaikan dia manfaatkan baca Fatihah, ya kan, dia masih dapat Fatihahnya, kalaupun nggak semua.
Saya sampaikan ini ada dua kaul. Kita boleh saja dalam mazhab Syafi'i itu ada dua kaul. Kalaupun kita nggak ikut kaul nggak apa-apa, nanti akan ada penjelasan dari ujung. Orang yang sibuk membaca sunnah, ya kan, tiba-tiba makmumnya sudah ruku, antum boleh ikut kaul yang kedua, ruku aja langsung. Dimaafkan, itu loh kata antum terhitung, gitu loh. Ini hukum yang paling ketat yang pertama ini. Ada nggak kaul yang ada? Nanti kita baca di ujung. Bahwa ba'dul ulama yaquluna, sebagian ulama mengatakan kalaupun kita sibuk dengan yang sunnah, kita sukut, kita istimak qiraah segala macam, tiba-tiba imamnya sudah ruku, ikut aja boleh. Ikut qaul yang kedua. Ini qaul yang paling ketat yang pertama ini. Kata qaul yang pertama enggak boleh. Berapa waktu yang antum gunain untuk baca yang sunnah? Atau berapa waktu yang antum gunain untuk diam bengong? Atau berapa waktu yang kita gunakan tadi untuk istimak qiraatul imam, ya kan? Maka antum mesti baca Fatihah sekedar atau seukuran waktu itu. Dan kalau ternyata kita sudah pakai waktu itu untuk baca Fatihah, anggap tadi saya bengong atau saya membaca yang sunnah tadi habis waktu 20 detik contoh, maka kemudian kita baca Fatihah 20 detik, imamnya sudah yang tidak, antum rokanya nggak terhitung Ustaz. Kenapa? Ini taksir salah sendiri. Jelas gak? Jelas gak? Itu dibuat-buat tuh ya. Buat ini, makanya kalau antum nggak nemu imam dalam keadaan rukuk, berarti tamat peristiwa udah. Jelas ya? Itu 3 kasus. Nah kasus yang kedua ini, nah kembali lagi. Tapi ada nggak Ustaz kaulnya yang mengatakan boleh tanpa baca Fatihah? Ada Ustaz. Karena Ba'du Syafi'i yang mengatakan kalau bacaannya bacaan sir, antum nggak baca, ya kan? Antum nggak baca nggak baca yang wajib pun itu ada ulama yang membolehkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi bacaan imam bacaan kita. Tapi kalau yang paling kuat bacaan imam bukan bacaan kita kan gitu ya. Tapi ada kaul yang membolehkan bisa, tapi ini kaul yang paling ketat, makanya yang dipegang yang paling muktamad gitu loh. Jadi andai kan ada yang baru-baru masuk agama Islam boleh, udah gitu aja pada sholat di besok. Ya kan, wah berat kali jadi Islam ini, makin ke gereja gitu kan. Jangan sampai, itulah perlunya ilmu itu maksudnya gitu kan. Nah, itu hukum masbuki. Nah, sekarang kasusnya adalah seorang makmum yang bati al-qiraah. Kan? Takhallafa li sunnatin kabati al-qiraah gitu ya. Nah, dia takhalluf ya. Takhalluf dari membaca hal yang sunnah, tapi memang dasar lama bacaan dia pelan kayak siput ya. Contoh, andaikan bacaan dia mu'tadilah, normal, dia bisa menyelesaikan yang sunnah dengan yang wajib. Tapi ini karena bati al-qiraah. Ya. Bacaan yang mu'tadil nih, contoh, Allahu akbar kabira walhamdulillah. Ini bacaan baca Al-Quran. Tiba-tiba imam Allah ruku imam Ustaz. Ruku imam. Tadi ilatnya apa? Ilatnya dia baca yang sunnah tapi baca al-qiraah. Ya, gitu ya. Maka dia mesti membaca yang wajib dia. Betul. Tapi dia diberikan solusi atau jalan keluar sampai imam menyelesaikan rakaat yang rukun yang ketiga maksudnya. Berarti dia masih bisa mendapatkan imam kalaupun tidak ketemu di ruku. Dia masih rakaat dia masih terhitung kalaupun nggak ketemu dengan imam dalam ruku. Rakaat dia masih terhitung kalaupun imam nggak ketemu imam dalam keadaan i'tidal. Rakaat dia masih terhitung kalaupun nggak ketemu dengan imam pada sujud yang pertama, ya kan? Rakaat dia masih terhitung kalau ketemu dengan imam pada sujud yang kedua sekalipun. Yang penting jangan sampai sudah bangkit menuju raf'un ilal qiyam. Kenapa? Karena dia memang dia punya ilat bati al-qiraah. Al-Quran kita makan sampai di ruku. Itu di kasus yang pertama. Itu di kasus yang pertama. Makanya jangankan sampai ini berpapasan aja pasasan. Iya, udah hawil ya. Merasakan. Boleh. Tapi ini paham gak? Paham ya? Cuma nggak sepakat semua ulama. Khilafan lima antamada ujamul mu'attikuna min qawli ghairu ma'thur. Kenapa? Nggak dimaafin. Ditaksirihi sama aja kasus yang pertama. Litaksir bil udul ya kan? Al-madhkur. Karena dia apa bedanya dengan kasus yang pertama? Orang dia juga sibuk baca yang sunnah, yang ini juga baca yang sunnah kata dia kan? Kata jamul mu'attikun. Berarti hukumnya sama. Kalaupun dia menyelesaikan bacaan sunnah atau baca Fatihah sehingga tidak mendapatkan imam dalam keadaan ruku, ya udah berarti rakaatnya terhitung. Kata jamul muhakkikun. Ada dua qaul Ustaz. Antum terserah mau bilang mana deh. Nah, intinya antum tahu ilmunya udah gitu aja.
Jadi mau ngambil yang pertama, yang kedua silahkan. Kalau ke orang awam mana? Yang kedua aja lebih enak. Nah, ya kan nanti bingung dia nanti ngejar-ngejar, ya kan? Wajazama bihi Syekhuna fi sabilat. Bahkan ini yang bahkan condongnya Syekh Ahmad bin Muhammad bin Adil Haytami, ya kan? Dalam kitab Minhajnya condong pendapat ini. Wa fatawi dalam kitab fatwa juga condong ke sini, ya kan? Tsumma qala man abbara. Bahkan Syekhuna Ibnu Hajar memberikan komentar, man abbara bi udhrihi. Siapa yang mengatakan orang yang takhalluf gara-gara membaca yang sunnah dan dia bati al-qiraah. Ini diberikan komentar sama Ibnu Hajar nih dalam kitab Minhaj. Kan man abbara bi udhri, siapa yang menganggap itu udzur, di kasus yang kedua ini Ustaz, ya kan? Fa ibaratuhu muawwalah, itu enggak benar katanya. Sama aja itu sama yang pertama. Jelas gak? Berarti kesimpulannya kalau qaul yang paling kuat kata Ibnu Hajar, kalau tidak mendapatkan imam dalam keadaan ruku, habis udah rakaat dia akan terhitung. Gitu aja deh. Itu yang paling kuat udah. Jelas ya? Halo, jelas gak? Itu udah secara, Kalau nggak jelas saya ulangin lagi dari awal nih. secara umum itu masalah. Betul, itu yang kita tahu selama ini kan. Iya. Ya memang itu yang benar, yang paling kuat gitu loh. Jadi nggak salah guru-guru kita menyampaikan, ya kan? Yang penting antum nggak ketemu di waktu ruku gitu maksudnya. Ya udah. Kesimpulannya satu juga Ustaz. Cuma dulu singkat. Nah, nggak jadi banyak singkat. komen. Sekarang kita kan jadi ulama, mesti tahu detailnya seperti apa gitu loh. Supaya apa? Andai kan ada orang yang ngelakuin, kita nggak gampang menyalahkan Ustaz. Emang ada kaulnya. Deh, ya kan tinggal dipisah. Kasusnya adalah karena takosir, ya kan? Baik dia maksudnya sibuk baca yang sunnah, atau dia sibuknya adalah sukuk, atau sibuknya adalah istimak qiraatul imam, ya kan? Maka berarti nggak dimaafin kecuali mendapatkan imam dalam keadaan ruku. Kalau dia sibuknya alasannya dua, sibuk baca yang sunnah tapi bati al-qiraah, ya kan? Maka qaulnya ada dua. Pertama, ikut kepada qaul yang pertama, ketemu ruku dengan imam tergolong. Yang kedua, yang penting imamnya belum melewati 3 rukun panjang atau belum bangkit menuju rakaat yang kedua. Enak Ustaz kalau tahu ilmunya udah. Jadi kalau seandainya ada orang yang menyalahkan kasus yang seperti itu, Berarti kita Ustaz kepada jangan- orang itu gimana enaknya? Apakah kita ngaji yuk? Nah, ngaji boleh atau bacakan kitab atau kalau dia Ustaz suruh baca di kitabnya gitu aja lah. Kadang ada yang ini Ki, imam cepat, benar-benar cepat kita baca yang standar. Ikut Imam Hanafi kalau begitu Ustaz. Atau ikut qaul ba'du Syafi'iyah, bacaan imam bacaan makmum dah. Nggak usah baca, udah bacaan dia aja kita. Enak itu orang gitu. Malah enak Ustaz. Di Hanafi udah mutlak bahwa makmum nggak wajib ya baca bacaan dalam sholat. Di Syafi'i ada 2 qaul, ya kan? Bahwa bacaan imam, bacaan kita udah ikut mau kuliah mana silakan. Itu ikhtilafu ummati. Ya udah. Saya memang maunya begitu, justru nggak enak tuh kalau dapat imam yang pelan, bacanya panjang, tajwidnya cakep, jangan lah. Mending saya berjamaah kalau saya mah. Saya sendiri aja, kelamaan Ustaz. Di dalam hati saya, ya Allah ini imam nggak tahu diri. Pasti ngomong begitu dalam hati Ustaz. Padahal dia diri ya, Ki. Bahasa kita ngedua. Nggak tahu diri, padahal dia lagi diri ya. Iya. Baik. Kalau yang panjang lagi aturan kita khusyuk, khudu, gimana khusyuk, khudu gitu loh kan? Sholat sendiri aja lah. Makanya kata Imam Ibnu Hajar, man abbara bi udhri fa ibaratu muawwalatun wa alaihi in lam yudrikil imam fi ruku' fatathu rak'ah. Betul kan? Orang yang begini menurut Ibnu Hajar kalau nggak menemukan imam dalam ruku' udah fatat rak'ah habis. Berarti ikut mutabah gerakan imam, maka kemudian lakukan atau tambahkan 1 rakaat setelah salamnya imam. Itu udah, itu yang paling kuat udah. Dan ini kita anut selama ini. Cuma perlu kita tahu ilmunya. Andaikan ada orang yang ngelakuin, kita nggak gampang menyalahkan dia. Ya, maksudnya begitu. Jelas nggak Ki? Sansen, kalau saya baca dari awal lagi nih. Iya, kita mesti tahu Jangan di tempat ya, Ustaz, ya. titiknya gitu ya. Nah kan, wala yarka. Dan orang yang begini gak usah ruku lagi udah. Contoh gini, Allahu Akbar, ya kan? Bengong, maaf bukan bengong, baca yang sudah tapi bati al-qiraah kasusnya. Atau anggaplah sama dengan kasus yang pertama lah, kita bengong, ya. Kemudian kan kasus yang qaul yang kedua ini kan sama dengan kasus yang pertama, tidak dimaafkan itu ya, tidak dimaafkan.
Dia mau diam dulu gak bengong, atau dia mau dengan bacaan imam, atau sibuk baca Fatihah, atau dia sibuk baca sunnah dan dia mati al-qiraah. Itu yang kedua. Maka tiba-tiba imamnya Allahu Akbar, kan kita mesti baca Fatihah, betul nggak? Begitu kita selesai baca Fatihah, ternyata imamnya sudah i'tidal atau sujud awal atau sujud kedua. Apa yang mesti kita lakuin? Nggak usah ruku. Al-maghdubi alaihim waladdallin. Sami Allahu liman hamidah. Udah ikut aja sama Allah liman hamidah. Nggak usah ruku. Kenapa? Wala yarka li'annahu la yusab lahu. Ngapain ruku? Nggak dihitung rukunya. Ngapain ya? Iya kan? Bal yutabi'uhu, ya kan? Fi hawihi sujud. Maka ikut aja kalau imamnya sudah hawi sujud, mau sujud nih kan, turun untuk sujud, ikut turun sujud udah. Mau saya tidak lagi, mau sarung lagi udah. Kenapa lah yuk? Wa illa kalau ngeyel nih, batalat salatuhu. Ngeyel Ustaz. Halat begini guru bisa disamakan dengan orang ngantuk kalau lagi sholat. Sama tuh. Halatnya tuh. Iya. Patokannya dia nggak baca Fatihah. Suka. Iya makanya kalau gitu udah ikut. Iya. Apa baca Fatihah berarti? Iya. Jadi nggak usah baca Fatihah lagi udah. Nggak usah kan. Lihat imam lagi ngapain, gitu kan? Oh mau sujud, dia ikut sujud. Nanti Imam ruku kita udah ikutin tidak lagi. iya mau jangan diingat tidak lagi udah. Mendaki diri Langsung Man gak dihitung rakaat. nggak dihitung rakaat. Nah makanya nanti Tambahin sambal. tambah ini orang nih. kalau ikut kul yang mu'tamad ini, Mu'tamad. kalau mau solusi yang pertama silakan. Ruku i'tidal kejar imam di sujud yang kedua. Makanya kan kita bukan mau mengamalkan, tapi kalau kita berada pada kasus itu kita punya ilmu, udah itu aja. Dan kalau ada orang yang ngomong, ya kan saya begini Ustaz, oh boleh nggak apa-apa, daripada nyalahin dia, gitu loh kan? Atau memang ada kaulnya gitu, jelas gitu. Makanya udah cukup jelas ini kan pembahasan pembahasan takhalluf ini, ya kan? Dari kasus yang pertama karena isra imam yang dimaafkan itu kan takhalluf kan karena isra imam, bacaan imam, dia baca al-qiraah, kemudian ada waswas khulqiyyin apa bawaan lagir, ada intitor makmum, ya kan dia menunggu tiba-tiba imamnya sudah ini, itu sudah selesai pembahasannya. Ini yang tidak dimaafkan Ustaz. Paham nggak? Jelas nggak kira-kira? Maka wa illa kalau ngeyel dia, kan mau ikut ente batalat sholatu in alima wa ta'ammada. Thumma qala walladhi yuttaja, yang paling aujah, alladhi ikhtar, yang paling dipilih adalah annahu yatakhallafu li qira'ati ma lazimahu, ya kan? Hatta yuridul imam al-hawiyya lis-sujudi fa in kammala wafaqahu fi'i wa la yarka wa illa batalat salatu in alima wa ta'ammada wa illa faraqahu bin niyyah. Itu di situ titiknya dulu. Nah, di situ ya. Lihat. In alima wa ta'ammada. Kalau dia dalam keadaan tahu kemudian sengaja enggak mau mutabah kepada gerakan imam, maka batalat salatu gitu ya. Tsumma qala walladhi yuttaja. Kemudian dikatakan Imam Syekhuna yang paling aujah, yang paling dipilih adalah annahu yatakhallaf li qira'ati ma lazimu hatta yuridu imam al-awwal sujud. Maka dia yatakhallaf, dia boleh takhalluf, tertinggal dari imam karena membaca sesuatu yang wajib kepada dia seperti Fatihah, ya kan? Hatta yuridu imam al-hawiyya sujud, sampai imam itu hawiyya sujud, menuju sujud, maksudnya turun sujud. Nah, berarti dia punya batas nih. Dia punya batas, Ustaz. Ya tidak masih terhitung. Ya tidak masih terhitung. Yang penting jangan sampai sujud dulu. Tapi begitu sudah turun menuju sujud, kelas sudah. Walladhi yuttajah. Ini qaul yang paling muttajah. Jelas gini. Tadi kan yang pertama, yang penting nemu imam dalam ruku. Tapi yang yuttajah adalah dia boleh takhalluf, tertinggal. Yang penting imamnya belum turun untuk sujud. Berarti kalau masih ketemu di ruku, masih ketemu di i'tidal, masih digolongin. Apa sih maksudnya Ustaz? Ini artinya begitulah kekayaan hukum itu Ustaz bagi orang yang tahu gitu loh. Ya kan? Annahu yatakhallaf di qira'atin ma lazimahu hatta yuridul imam al-hawiyya lis-sujud. Kan jelas. Ya kan? Sampai imamnya sudah mau sujud. Betul enggak? Fa in kammala, ya kan? Jika sempurna bacaan dia sehingga imam baru mau turun sujud, wafaqahu fihi wala yarka, maka dia mesti muwafaqah kepada gerakan imam, jangan ada ruku, jangan ada ruku. Wa illa batalat salatuhu,
Kalau tidak maka batal salat dia. Apa itu? Wa illa, ya kan, di tengah coba. Fa in kammala malazimu min al-qira'ah qawluhu wafaqa fi ay wafaqal ma'mumu imamahu fil hawil sujud. Jelas ya di tengah? Di tengah? Nah, ya kan? Qawluhu wa la yarka wa yatrukul muwafaqah, ya kan? Wa illa yuwafiqhu fi ibal raka'ah. Kalau makmumnya gak muwafaqah dia dengan gerakan imam, bahkan dia ruku Ustaz, batalat salatu in alim wa ta'ammada, maka batal salat dia Ustaz. Coba. Kalau enggak apa solusinya? Wa illa faraqahu bin niyyah. Ya udah antum farqah. Anda bisa aja deh, gitu kan? Baru sah salatnya. Baik. Kasus yang ini menurutku yang paling aujah. Yang penting ketika makmumnya membaca bacaan yang wajib karena tadi ketertinggalan, maka dia takhallufnya hanya dibolehkan sampai imamnya hendak sujud. Kalau imamnya sudah hendak sujud, ya kan, berarti udah close. Tapi kalau masih ketemu dengan imam di i'tidal, berarti belum hawin dong, ya kan, belum hawin. Kalau tadi kan ruku ya. Nah ini kalau yang kedua sampai i'tidal lagi nih, ya, maka berarti dia masih tergolong rakaatnya. Tapi begitu hawin, ya kan, sudah turun dari sujud, kemudian si makmumnya ruku lagi, i'tidal lagi, in alima wa ta'ammada batalat salatu. Berarti apa yang mesti dilakukan? Ada dua perkara. Satu, muwafaqah, ikut gerakan imam, ya kan? Ikut gerakan imam. Pertanyaannya, kalau dia ikut gerakan imam, digolongkankah rakaat dia ataukah tidak? Enggak, tidak. Digolongkan nggak? Ayo. Tidak. Digolongkan bukan? Bukan, tidak. Tidak. Mana yang betul ini? Kalau ikut berusaha, kalau muafik pasti diikutkan. Iya. Kalau mau apa itu kan berarti yang dari awal kan. Iya. Ini kan kasusnya kan masuk. Masuk kan? Nah, bukti dalam. Terus, Ya kalau masuk berarti nggak dapat. Kalau mau nah, Ustaz Zain, Nah, Ustaz Ikhwan, digolongkan nggak? Ini. Iya, rakaat dia. Enggak. Ya digolongkan kan? Enggak. Belum ada ruku. Prof, nggak. sepakat Ustaz. Kalau aja biasa. Iya. Nggak digolongkan kan? Berarti dia mesti ityanu rakaatan ba'da salam. Dan sujud sahwi Ustaz. Ya gitu kan? Nah, dan nggak boleh ngeyel, betul nggak? Nggak boleh ngeyel. Kalau nggak, ya udah farqat niyah. Kalau dia tetap mau ikut ruku dulu, ya tidak, bahkan batalat salat. Batal dengan ini. Ya, Maka solusinya dua, muwafaqah, rakaatnya nggak terhitung, ya kan? Ataupun yang kedua, yaitu farqat niyah. Enggak, saya mau tetap mau ruku, batalat salatuhu in alima ta'ammada. jadi kalau nerusin begitu juga terus sana ditambah lagi tetap batal ya, nggak ada ikut tuh. Kalau Jelas batal. kayak kira-kira, jelas ya. Qala Syekhuna fi Syarhil Irsyad. Ini yang telah dituliskan ataupun yang dikatakan guru kita pada Syarhul Irsyad. Wal aqrab lil manqul al awwal. Tapi yang paling dekat kepada manqul min Nabi adalah pendapat yang pertama. Tetap ketemu imam pada waktu ruku, Ustaz. Ini kan gol yang kedua tadi kan. Iya. Jadi kembali lagi yang pertama. Yang pertama. Betul. Wa alaihi aktsarul mutaakhirin. Dan memang di gol yang pertama itu adalah golnya mutaakhirin lebih banyak. Amma idza raka'a biduni qira'atin. Kalau si makmum yang tadi Kiai, ya kan, raka'a biduni qira'ah. Dia ikut ruku langsung tanpa membaca. Padahal kan dia sudah sukut istimak qiraatu imam ataupun sibuk istighol bi qiraati sunnah gitu ya. Tiba-tiba dia ikut ruku. Ya kan? Biduni qiraatin qadrah. Gak baca Fatihah sekedar waktu yang dimanfaatin tadi dalam perkara yang sunnah atau diam ataupun istimak qiraah. Maka fatubtulu salatuhu, batal salat dia. Ini masih kol yang pertama, antum jangan pegang dulu. Ada kol yang mengatakan nggak apa-apa gitu kan, nanti kita baca gitu kan. Makanya jangan ambil kesimpulan dulu. Wa fi syarhil minhaj lahu an ma'dhamin ashab. Ya, dalam kitab Syarhul Minhaj, dan ini yang dipegang oleh ashab-ashab kita yang agung, pembesar-pembesarnya. Yarka wa yaskut anhu baqiyatul Fatihah. Dia boleh ruku, gugurlah kewajiban dia baca Fatihah. Kan boleh Ustaz.
Makanya jangan ambil kesimpulan yang pertama dulu, ya kan? Nah, yaskut an bagitul Fatihah. Putusin Fatihahnya begitu imamnya ruku. Waqtira, ya kan? Waqtira dipilih. Bal rajjahu jam'ul mutaakhiruna. Bahkan ini ditarjih para ulama-ulama mutaakhirin. Berarti taksir nih, apa taksirnya? Pertama baca al-qiraah atau sibuk membaca yang sunnah, atau kemudian sukut atau istilah qiraah. Nah, baru sadar alhamdulillahirabbil alamin. Baru ini imamnya ruku Allahu akbar. Qaul yang pertama enggak boleh. Berapa lama antum manfaatin tadi, ya kan? Sukut atau istimak qiraatul imam, ataupun antum sibuk baca yang sunnah. Oh, 30 detik. Mesti habiskan 30 detik untuk baca Fatihah. Itu yang kita bahas tadi. Tidak. Di qaul yang kedua, begitu antum baca Fatihah ternyata ia ruku, putusin Fatihahnya. Ikutlah antum. Itu qaul kedua, Ustaz. Apa lagi? Sama aja, Ustaz. Makanya ini kan kita perlu ambil qaul-qaulnya. Kalau ada orang yang ngelakuin, kita jangan gampang nyalain. Ketika kita berada pada kasus itu, kita punya solusi. Itu aja udah. Jelas ya, Ikhwan? Memang orang-orang dulu itu benar sebenarnya. Iya. Cuma yang kita tahu kan satu aja. Satu, Karena ulama kita dulu menyampaikan itu qaul yang paling kuat gitu loh. Jadi mereka udah tarjih semua isinya gitu. Betul, hilafnya mereka nggak mau sampaikan supaya nyatu. Ini buat kalangan ulama nih. Paham ya. Betul, ya kan? Wa atalu fil islam lahu, dan memang bahasannya panjang sih, ya kan? Wa inna kalam asy-syaikhani yaqtadihi. Tapi yang kita ambil adalah kalam asy-syaikhani. Ya inilah yang difatwakan. Amma idza jahila. Kalau hukumnya jahil nih, dia nggak tahu. Anna wajibahu dzalika. Dia punya kewajiban ketika itu. Kewajiban dia baca Fatihah. Tapi jahil, Ustaz. Ini yang kita bahas tadi itu alima wa ta'ammada. Ya kan? Ini pembahasannya orang jahil nih. Fahuwa yatakhallafu lima nazimahu mutakhallifun bi'udhrin. Maka dia dipandang takhallufnya takhalluf udhur. Apa takhalluf udhur tadi? Sampai 3 rakaat. Ya orang Rukun banyak. Orang bodoh mana tahu juga ya. Pasti diingetin orang di dalam sholat, ya kan? Wa kharaja bil masbuk al muafiq. Keluar dari masbuk itu adalah makmum muwafaqah. Fa innahu idza lam yatimul fatihah istighali bi sunnatin. Orang yang makmum muwafaqah itu kan masbuk bahasanya. Muwafaqah. Jika dia tidak menyempurnakan Fatihah istighalihi bi sunnatin, karena sibuk dia baca yang sunnah. Kadu'ain seperti kadu'ai iftitahin, seperti baca doa iftitah, ya kan? Wa illam yadhunna idrakal Fatihah ma'ahu. Kalaupun dia tidak memiliki dhon bisa mendapatkan atau menyaksikan Fatihah bersama imam, yakunu kabatil qirafi mamarra bina nisa, maka kasus dia itu sama seperti orang yang bati al-qiraah. Mana tadi bati al-qiraah? Udhira man takhallafa li sunnatin kabati al-qiraah. Berarti dia punya waktu yang penting imamnya tidak melewati 3 rukun panjang ya. Kesimpulannya ya, hukum masbuk itu ada beberapa hal. Itu aja kita simpulkan dulu ya. Yang pertama, hukum masbuk yang melakukan kesalahan dia yang pertama adalah yaitu dia sibuk membaca yang sunnah. Udah tahu masbuk masih baca yang sunnah. Kasus kedua, dia sibuk bengong, betul. Kasus yang ketiga, dia sibuk menikmati bacaan imam. Rupanya imamnya Abdurrahman As-Sudais, nah, kan sibuk dia, nyadar, maka imamnya kemudian ruku, maka dia mesti dihukum. Berapa banyak yang dia gunakan waktunya sibuk baca yang sunnah padahal dia masbuk, atau sibuk dia sukut, atau sibuk isma qiraatil imam, dia mesti baca Fatihah. Betul. Kalau nggak ketemu dengan imam di ruku, maka berarti dia mesti nimbrung rakaat yang ada itu. Itu kesimpulannya kayak ya. Kasus yang kedua, makmum yang masbuk takhalluf. Ya. Takhallufnya karena dia perkara yang sunnah, tapi memang dia dasar bati al-qiraah. Lama dia bacanya Ustaz. Maka yang dipatuakan Imam Asy-Syaikhan seperti fatwa Imam Al-Bughawi yang namanya Al-Allamah Abu Muhammad Husain, ya kan? Al-Bughawi yang mengarang kitab Ma'alimut Tanzil yang kita kenal itu adalah tafsir, diwafatkan tahun 516 Hijriah.
dan dia asli orang Khurasan, bukan orang Arab Ustaz, tapi jadi ulama hebat, bukan orang Arab loh. Makanya orang Indonesia banyak jadi ulama, nggak mesti orang Arab. Nah dia adalah udhiroh, dimaafkan, dan dia diberikan kesempatan yang penting, imam tidak melewati 3 rukun panjang. Itu hukumnya, ya kan? Itu hukumnya. Tapi di qaul yang kedua, ya kan? Nah, orang yang bati al-qiraah, masbuk bati al-qiraah, atau masbuk li sunnatin karena dia istima, atau sukut ataupun istighal bi sunnah, hukumnya sama. Gak nemu imam dalam keadaan rukuk, berarti rakaatnya kata itu. Udah gitu aja. Itu kesimpulannya ya. Nah, kemudian hukum yang muwafaqah ataupun makmum yang muwafiq. Maka kalau dia sibuk dalam perkara yang sunnah, tiba-tiba makmumnya rukuk, maka dia boleh diberi kesempatan sampai imamnya bangkit dari sujud yang kedua. Itu kesimpulannya sama. 3 rukun. Aman? Karena selesai hukum masbuk Ustaz, besok hukum sabku mendahului imam. Ini kan bahasan dalam bab ini cuma ada 3 Ustaz. Muwafaqah, masbukun, sabkun, muqaranah. Itu doang. Di bab salat jamaah apa? Di bab apa? Di bab salat jamaah ini cuma ada pembahasan cuma ada 4. Hukum-hukum muwafaqah, hukum masbuk, ya kan? Hukum masbuk, hukum sabkun, hukum takhalluf, hukum muqaranah, 5 maaf. Muwafaqah, ya kan? Kemudian masbuk, kemudian sabkun itu dia mendahului imam. Jadi malah makmumnya lebih dahulu. Begitu imamnya mau ruku dia i'tidal. Imamnya mau i'tidal dia sujud, ya kan? Begitu imamnya mau sujud dia duduk antara 2 sujud. Ditinggalin terus sama dia. Nanti hukumnya ada 2. Nah, nanti kita baca tuh. Baru kemudian hukum muqaranah. Jadi isinya ini kalau kita simpulin, kau bikin bukunya ya, isi dari bab salat jamaah ini cuma ada 5. Hukum apa? Hukum-hukum muwafaqah, kemudian hukum masbuk, kemudian hukum mutakhallif, kemudian hukum musabbik, kemudian hukum muqaranatul imam. Jadi bacaan dia sama imam, gerakan dia sama imam iringan aja. Enggak mau dia pokoknya imamnya mau ruku dia juga mau ruku. Jadi sama aja. Sampai imam dia sampai namanya muqaranah. Masgul atau masuk? Masgul masuk mana? Masgul itu masuknya dimasuk di Masbuk ya? ya dimasuk dan tokoh. Jadi kesimpulan ini cuma ada 5 kajian. Ini udah 45 menit kajian ini kita cukupkan? Ya. Ya, kita baca itu. Cuma silahkan dibaca lagi kayak di rumah. Kalau nanti ada kalimat yang kurang paham kita lagi ya. Cuma sekarang kesimpulannya cukup lah ya. Intinya kesimpulannya apa yang sudah diajarkan guru kita selama ini memang itulah yang sudah paling kuat. Cuma karena ini kalangan ulama, kalangan santri perlu kita bahas detailnya gitu supaya gak gampang nyalahin.